Kita masih membahas mengenai ERP. Di sini masih bersama Pak Andiansyah dari Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Pemprov DKI Jakarta dan juga bersama Ibu Irawati Hermawan dari Law Firm Hermawan Juniarto. Dan kita sudah menerima telepon ya, pagi hari ini. Kita akan langsung terima telepon. Tolong singkat dan padat. Selamat pagi Pak Rifki ya di Jakarta. Rifki ya. Halo. Halo. Pak Rifki di Jakarta. Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi Pak Rifki. Silakan Pak. Iya. Singkat saja. Komentar saya tentang ERP, saya mendukung sekali dijalankannya ERP. Hanya mungkin masalah paling utama validasi terkait kepemilikan kendaraan, karena seringkali kalau kita beli mobil kendaraan bekas itu balik namanya kan prosesnya agak sulit gitu kan. Jadi untuk penagihan-penagihan itu agak sulit gitu, Pak. Untuk ketika ERP itu berjalan ya. Sama yang kedua ya, ketika ERP dijalankan juga mungkin ada namanya BPTJ itu juga berkoordinasi untuk jalan-jalan protokol di sekitar Jabodetabek itu juga segera dijalankan ERP juga, karena ini perputaran kendaraan di Jakarta di Jabodetabek ini kan sangat padat, jadi harus segera diminimalisir lah efek kemacetannya di masa yang akan datang. Terima kasih. Pak Rifki, saya mau tanya sedikit saja, Pak Rifki, apakah secara rutin melalui jalan-jalan yang rencananya akan dikenakan ERP ini setiap hari? Oh iya, saya lewat Jalan Sudirman. Setiap hari ya? Setiap hari, Pak. Nggak keberatan Pak kalau nanti harus bayar ERP ini? Saya nggak keberatan, Pak, soalnya saya naik Transjakarta. Oke, yang penting lancar ya? Iya. Naik Transjakarta. Pantes ya, pantes, oke. Lewat Ratu Plaza tuh banyak mobil-mobil masuk jalur gitu kan. Oke, betul. Baik, terima kasih Pak Rifki tadi. Jadi dia pengguna angkutan umum, makanya sama sekali tidak keberatan katanya. Ya, Pak Simon di Tangerang Selatan atau Tangsel. Pak Simon silakan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Simon. Ya, silakan Pak, tolong singkat. Halo Pak Simon. Oke, kita jawab dulu saja Pak Diansa. Nanti mungkin dilengkapi, dikomentari juga sama Mbak Irma ya. Jadi gini, ini sebenarnya momentum yang sangat bagus. Ya, ERP itu nanti akan menyempurnakan tidak hanya konteks ya pengelolaan lalu lintas, tapi juga kedepannya itu nanti juga akan kita tertibkan ya data-data ya kendaraan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu kami sudah melakukan koordinasi ya dengan Korlantas, dengan Dilantas, nanti semuanya itu akan terintegrasi antara Dishub ya dengan kepolisian terkait masalah pendataan kendaraan. Ya. Nah, ini momentum yang sangat bagus. Karena jadi nanti di mobil kalau kita memang mau lewat di daerah-daerah yang ada ERP-nya, ada onboard unit ya Pak ya, yang harus didapatkan gitu dan dipasang di mobil, sehingga kalau lewat dia tinggal masuk saja tarifnya terpotong sedemikian rupa begitu kan. Jadi memang di sini mekanisme penerapan ERP itu ada dua. Yang pertama ya kita ada namanya OBU, onboard unit. Di OBU ini ya berisi pulsa. Satu, yang kedua data. Nah, itu kendaraan. dia data ya. Oh, berarti tidak bisa ganti kendaraan ya? Enggak bisa. Bisa, tapi nanti dia harus registrasi ulang. Oh, maksudnya kalau saya besok pakai mobil istri gitu misalkan, nggak bisa itu ya? Timothy ini mobilnya 3 Pak, gimana Pak solusinya? Saya sering mobilnya tiga-tiganya harus pakai. Nah, itu dia, berarti tiga-tiganya harus pakai ya. Tidak bisa saya beli satu untuk kelima mobil saya gitu, nggak bisa ya? Iya, gitu satu. Ya. Yang kedua ada gantry. Gantry itu nanti akan dipasang kamera. Dia akan menangkap nomor polisi. Nanti dari situ wah ini nomor polisinya punya Andriansyah tahun segala macam udah. Pokoknya data kendaraan lah. Ya, jadi itulah yang akan kita mekanisme pelaksanaannya. Itu khusus untuk yang tidak punya onboard unit itu ya Pak ya? Kedepannya harus semuanya wajib. Semua harus punya. Ya. Ini terkait masalah law enforcement. Tapi kan tidak mungkin berbarengan semua punya tuh Pak. Iya. Untuk masa transisi itu bagaimana untuk mereka yang tidak ada punya? sosialisasi. Maksud saya kalau dia belum punya onboard unit, apakah berarti tidak boleh masuk kah? Boleh. Jadi begini, pada saat penerapan law enforcement itu ada dua. Ya, satu, ya dia punya onboard unit, tapi nggak ada pulsanya, bisa aja kan? Ya, betul kan? Atau onboard unitnya ditempatkan bukan di tempatnya sehingga tidak bisa meng-capture, tidak terbaca begitu. Nah itu nanti atau yang bandel nggak punya onboard unit lolos masuk aja. Yang pertama dulu, pertama yang tadi tuh punya onboard unit satu. Nah itu.
Nah itu nanti yang kita lakukan adalah tilang elektronik. Itu kita bekerja sama dengan polisi. Tilang elektronik. Ya, Oke. jadi ini Andriansyah masuk set punya obu, tapi pulsa dikasih tahu, lu pulsanya habis tuh, coba isi. Nah, tapi kalau seumpamanya masih bandel juga boleh nggak? Ya boleh, namanya orang bandel, ya kan? Betul nggak? Betul. Tapi tetap aja kan kita kejar, Iya. betul kan? Akhirnya nanti kita bisa kalkulasi pada saat dia memperpanjang STNK. Oke. Nah yang kedua, dia nggak punya onboard unit. Kan kita udah kasih tahu bahwa Anda di sini kawasan harus memiliki onboard unit. Tapi dia nekat masuk, boleh Iya. nggak? Ya boleh. Tapi kan kita capture. Kena Nomor polisinya. nomor polisi B sekian, tidak boleh. Kita kasih tahu sama yang bersangkutan. Ya. Melalui? Ya. Melalui apa? Kan nanti kita kelihatan apa datanya, apa rumahnya siapa segala macam, nomor handphone segala macam, kita kasih tahu. Iya. Ya bahwa Anda tidak punya onboard unit. Oke. Anda harus beli begini dan Anda kena begini. Terus dia bandel, boleh nggak? Ya boleh juga saya bilang, tapi Ya. tetap kita kejar. Nah itu Ya. dia nanti muaranya nanti ada pada saat dia memperpanjang STNK. Di kepolisian Semuanya itu. ada Oke. data-datanya ya. Ada Oke. semuanya. Oke. Tahan dulu Ada Pak. penelpon Ya. lagi? Pak Simon di Tangerang Selatan. Mudah-mudahan sekarang sudah tersambung. Pak Simon, selamat pagi. Silakan Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, Pagi, singkat silakan, padat Pak. Pak. Ya, tadi kalau daerah Tangerang ke Jakarta sih udah pasti, Pak. Tiap hari langganan. Ya. Terus saya cuma ada beberapa masukan. Apa yang dijelaskan tadi dengan dari Dinas Perhubungan sama Bapak itu udah bagus. Cuman saya rasa di Jakarta nggak ada lagi sistem kita harus selalu marah-marah sama orang terus ditangkap atau apa. Iya, Tadi benar. itu udah benar, Pak. Di capture nomor plat mobilnya, terus pemilik mobilnya kan udah tahu sekarang mobil atas nama. Dan itu dibayar pada akhir tahun pada saat dia perpanjang STNK. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti di Singapura kalau kita lihat, setiap kali pelanggaran, setiap warga yang mempunyai SIM itu akan punya 12 poin. Jadi setiap satu pelanggaran 1 poin. Habis 12 poin dicabut dan dia retensi sampai 5 tahun dia baru bisa ambil SIM. Yang ketiga, setiap mobil yang dari satu daerah ke daerah, macet di Jakarta bukan karena mobil Jakarta sebenarnya, Pak. Oke. Tidak semua kontribusi Jakarta itu karena daerah, dari Tangerang, dari pinggiran. Nah, jadi mestinya ada satu integrasi sistem antara kepolisian untuk kendaraan. Jadi kendaraan yang di luar Jakarta mau masuk, itu dia mesti punya 2 registrasi. Jadi kayak di China. China juga mobilnya macet, tapi mereka punya 2 dari China mau ke Hong Kong bisa. Dia bawa mobil China, tapi dia bayar 2 plat. Dia harus bayar. Nah, itu juga salah satu solusi. Terus Oke. kemudian yang keempat menyangkut soal pabrik yang bikin mobil. Kalau mobilnya setiap hari produksinya ribuan dan kita ngebatasin, 1,5 juta bisa bawa Avanza, 500.000 bisa punya motor. Gimana ngatasinnya, Pak? Oke. Dan itu juga salah satu solusi yang harus benar-benar dipikirin, Pak. Saya rasa Oke. itu aja, Pak. Terima Baik. kasih, Pak. Ya, Selamat terima pagi. kasih Pak Terima kasih, Simon ya. Nanti ditanggapi. Satu lagi Bapak Krisna tampaknya ini di Jakarta Utara. Silakan Pak Kris. Halo, selamat pagi Kompas TV. Pagi, Ya, Pak. selamat pagi Pak. Pagi. Tolong singkat ini Pak. mengenai IRP itu saya setuju sekali. Karena apa, saya sebagai orang yang sering bawa mobil ke jalan-jalan Sudirman sampai ke Merdeka itu, apalagi di depan terminal Tanjung Priok itu sering macet juga. Ini saya mohonlah kepala dinas perhubungan ya, ini supaya semua kalau perlu dibuat ERP semua yang jalan-jalan macet. Nanti Bapak keluar Soalnya rumah bayar, ini, Pak. Bayar dong, ya. Saya sekarang memakai mobil sekarang dari malas karena apa, macetnya itu sekarang beralih kepada bis biar agar masyarakat dikulinakan bis, tapi dengan bisnya itu pelayanan yang bagus lagi ditambah lagi sehingga tidak terlalu lama nunggu di halte. Ini Oke. saya yakin lah Jakarta akan menghilangkan kemacetan. Kalau uangnya yang dari ERP itu biaya untuk semua pengobatan gratis, jangan bayar BPJS Ya. lagi. Iya. Itu malah justru itu setuju dengan Pak Ahok. Terima Oke. kasih Pak Ahok. Ya, Pak, terima Pak kasih Pak. Krisna. Pak Ahok yang saya gubernurnya, walaupun tadi Ya, bukan ya apa, Pak. wali Ini kotanya soal IRP yang Pak. perlu- Nggak ada soal pencalonan gubernur dulu ya. Pak Krisna, IRP tapi dulu. saya mau tanya sedikit Pak Krisna, boleh Pak Krisna? IRP ini kalau tadi Anda setuju bahkan kalau perlu lebih luas lagi pengenaan biaya kalau Anda harus melalui Anda tadi mengatakan Anda pengguna jalan sehari-hari melalui jalan-jalan yang melalui IRP ini atau Jalan Sudirman salah satunya. Apakah ini membuat Pak Krisna berpikir untuk mulai beralih kepada kendaraan umum Pak seperti Transjakarta dan lain-lain? Pak Krisna. Udah mati.
Ternyata Wah, terputus tampaknya sudah sebenarnya. putus, ya. Silakan dijawab di rumah Pak Krisna, saya tidak bisa mendengar jawabannya sayangnya. Iya. Oke, terima Tampaknya kasih. udah mau buru-buru kirim formulir soalnya itu ya. Pak Oke. Diansyah, Ini sebenarnya tanggapi menarik dulu nih. Pak Simon tadi ya. Saya pengen jelasin semua, tapi Iya, memang iya. gini, bahwa IRP itu ya pembatasan lalu lintas. Intinya nanti dia akan memaksa masyarakat ya untuk beralih dari kendaraan pribadi. Jadi ini ke kendaraan- pemerintah daerah bukan mau cari duit ya Bukan Pak cari ya? duit. Ini pengaturan lalu lintas. Pengaturan lalu lintas. Memang ada uang, ada dana yang masuk, Iya. itu nanti akan dikelola betul ya? Itu dikelola nanti untuk dikembalikan kepada peningkatan layanan transportasi. Tadi Bapak ada bilang, wah Iya. Pak sekarang 3.500, bisa nggak nanti gratis? Oh bisa. Kalau ini kan ongkos kemacetan Ya. yang disebabkan oleh, mohon maaf ya pengguna pengendaraan pribadi. Ya, makanya saya katakan di sini harus ada pemaksaan, Ya. yaitu dia dengan IRP. Nah ini menarik juga. Sebenarnya yang saya katakan tadi, ya Perda 1 2012 itu sudah mengatakan bahwa ya penerapan IRP itu di 5 kawasan. Kawasan IRP itu kawasan. Setiap wilayah kota tuh ada kawasan. Oke. Namun karena memang sampai sekarang aja belum, jangankan 5 Ya, aja belum, ya. akhirnya dibuatlah Perda 5 tahun 2014 hanya beberapa ruas saja yang memang dianggap protokol. Yang saya katakan tadi, Sisingamangaraja, Medan Merdeka, ya itulah yang saya Ya. tadi. Nanti ini bisa diperluas. Bisa diperluas. begitu ya. Ini Gitu. kalau Pricing-nya. kawasan berarti sampai ke jalan-jalan kecil di area tersebut begitu juga atau bagaimana? Enggak, jadi Hanya kan jalan nanti, protokol saja. nanti kan kita Kalau itu udah ada itu tim, itu mana? sudah ada swadaya itu yang 100 Polisi cepet itu dalam cepet. Iya, Masuk itu gang bayar. IRP kelas bawah. gitu. Iya gitu. Pak, Jadi jelaskan satu pricingnya itu. Jadi nanti apakah berbeda-beda atau tetap atau bagaimana ruas-ruas dalam jalan. bayangan? tarifnya. Tarifnya. Oh, tarifnya itu dinamis. Jadi dia dinamis. Yang pertama dilihat waktu. Oke. Waktu macet peak hour dengan waktu tidak macet beda dong. Kenapa? Itu saya katakan tadi, kita pengendalian lalu lintas bukan cari duit. Jadi kalau lagi macet dia akan mahal. Makin mahal. gitu? Supaya Oh. apa? Masyarakat itu tidak Tidak mau lewat menggunakan situ. jalan tersebut. Oh, Atau beralih ke itu kendaraan umum. Atau yang beralih lain. kendaraan umum. Begitu, ya kan, gratis. Atau sekarang 3.500 lah. Ya. Ya mudah-mudahan tahun 2018 kalau sumpah ini berjalan, saya yakin ya Bisa gratis? Bisa. Wow. Ya itu yang saya katakan tadi. Jadi apa, dinamis, fluktuatif. Ya. Kalau seumpamanya kosong, rendah. Atau kalau kosong dulu, kita gratisin. Oh, Oke. begitu ya. Tadi ada gitu. beberapa hal kreatif yang diungkapkan oleh Penelpon seperti tadi menerapkan aturan khusus untuk kendaraan dari luar Jakarta masuk Jakarta. Mengenai hal-hal penambahan seperti ini secara hukumnya bagaimana tuh Bu? Ya, jadi memang kalau dari sisi hukum yang pertama itu kan harus ada kerangka pengaturannya. Kerangka pengaturannya sudah ada, tadi kan sudah dijelaskan, undang-undang sudah ada, perda sudah ada. Nah kemudian yang kedua adalah kepastian hukum bagi pengguna itu sendiri. Ya. Karena kan bagaimanapun yang tadinya tidak bayar, kemudian berbayar. Apalagi kan nanti fluktuasi kan pembayarannya, kadang tinggi, kadang rendah, syukur-syukur gratis. Nah itu memang perlu ada suatu kepastian hukum pengaturan bahwa misalnya tarifnya itu berapa, di level berapa, dan dalam hal bagaimana tarif itu bisa naik atau bisa turun. Nah jadi memang pengguna juga Haknya untuk mengetahui itu Oh, iya. jelas. betul, begitu ya. Dan tahu dasarnya begitu, dan bukan tahu sembarangan dasarnya, naik atau tidak sembarangan sembarangan, turun. karena bagaimanapun ini adalah memungut pembayaran dari masyarakat. Di luar Nah, jadi, pajak begitu ya. itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, tadi kan ini pelaksanaan IRP ini akan terkait dengan persiapan infrastruktur, ya kan? Karena mungkin aja nanti tercapture, tapi kemudian pemilik mobil itu meletakkan di tempat yang salah. Ya. Nah kemudian Yang ke itu foto sanksinya pengemudinya apa? lagi selfie gitu. Atau sedang selfie. Nah sanksinya bagaimana? Nah saya rasa memang masih banyak perlu infrastruktur yang harus disiapkan secara baik dan juga diperlukan supaya nanti enforcement-nya itu juga bisa berjalan dengan yang baik. paling penting. Jadi Oke. rasa keadilan masyarakat itu juga Ya, bisa terpenuhi. ya. Caranya Oke. adalah ya memang harus diadakan pengaturan yang sangat Tuh. Oke. Oke, Ibu terperinci, Irma. Pak. Nah, ini Singkat dengan segala lagi. sesuatu itu, segala Kapan sesuatu gitu, Bro? kapan, Pak? Nah, Kapan? jadi gini. Terjauh. Pertengahan Singkat tahun saja, ini, gini. akhir Singkat tahun saja, ini. Pak Adi. Ya, Singkat jadi saja. gini. Ya memang kita nanti dalam waktu dekat, ya ini kan pemanfaatan aset. Ya. Pemanfaatan aset itu awalnya itu berada di BPKD. Tapi Pak Gubernur sudah memutuskan bahwa udah di sub aja yang melaksanakan. Karena memang ya BPKD karena memang
beban kerjanya sudah sangat besar, akhirnya dilimpahkan ke. Nah, kita sekarang sudah menunggu Pergub pemanfaatan aset yang tadinya di BPKD sekarang ke kita. Itu satu. Yang kedua, setelah itu pemanfaatan aset, berarti kan kita sudah punya dasar hukum nih di SUB. Dalam hal ini Blut ERP sudah punya dasar hukum. Itu kita akan langsungkan lelang, tender terbuka. Ya, sudah berlangsung belum, Pak? Kita tunggu. Nah, tapi kerangka acuannya sudah ada, dokumen sudah ada, tinggal langsung begitu. Pak, dalam ini di SUB itu kapan sih, akhir tahun ini? Oh, masih lama. Oh, masih lama. Jadi begini. Jadi 3 sampai 4 bulan baru ketemulah pemenangnya. Setelah pemenangnya dulu, baru dia melakukan pembangunan. Pembangunan itu hampir 1 tahun. Ini sekitar 1,5 tahun pada saat tender, pelaksanaan pembangunan sampai dengan eksekusi, ini kita bisa lakukan sosialisasi dan lain-lain. Baik, terima kasih Pak Andri. Pak Diansyah, terima kasih. Kita cukup jelas sekarang mengenai rencana IRP ini. Ibu juga terima kasih dari sisi hukumnya.